Learning Journal materi manajemen ASN dan pelayanan publik tentang pengalaman pembelajaran harian baik sinkronus maupun asinkronus. Indeks efektivitas pemerintahan Indonesia pada tahun 2010 hingga 2018 menurut Bank Dunia cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 hingga 2012 efektivitas pemerintahan Indonesia mengalami penurunan dari negatif 0,21 hingga negatif 0,27. Angka negatif ini terus berlanjut hingga pada tahun 2015, yaitu di angka negatif 0,24. Hingga pada 2016 efektivitas ini mengalami hasil yang positif sebesar 0,01 hingga pada akhirnya tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi positif 0,18. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan dalam rangka perbaikan efektivitas pemerintahan Indonesia. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan juga pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. PNS juga berkewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit dalam ASN. Sistem merit dalam ASN bagi organisasi berfungsi untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Fungsi sistem merit dalam manajemen ASN bagi ASN sendiri untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pada prinsipnya, sistem merit memiliki keadilan dan kewajaran, objektif, dan juga berbasis kinerja. Komponen pengelolaan ASN dalam pelaksanaan sistem merit antara lain adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Manajemen ASN memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan pada instansi atau kementerian dan juga pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi terkait, pengadaan, pengangkatan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin,
pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan juga perlindungan. Sistem informasi ASN sangat diperlukan dalam rangka untuk mengintegrasikan secara sistematis seluruh informasi yang ada di pemerintahan. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Image terhadap pelayanan publik saat ini masihlah sangat buruk. Pelayanan di bidang administrasi masih seringkali terjadi ketidakdisiplinan dan juga masih tergambarkan carut marut dan masih belum bisa efektif dan efisien, dan juga banyak image bahwa pelayanan publik di Indonesia saat ini masih jauh dari prinsip ideal. Ke depan diharapkan dengan berbagai kegiatan dalam manajemen ASN dan juga kegiatan pelatihan penunjang yang lain, image pelayanan publik di Indonesia diharapkan akan lebih baik, profesional, transparan, efektif, dan efisien. Inti daripada muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain adalah mengatur hak, kewajiban, dan juga larangan. Hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, hingga dalam pengawasan dan pemberian penghargaan. Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Kemudian kewajiban pokok penyelenggara dalam hal ini adalah pemerintah. Yang pertama adalah menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Kedua, terdapat sanksi administratif ganti rugi pelayanan publik dan sanksi pidana. Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dalam bidang pelayanan publik tercantum dalam setidaknya 5 peraturan. Yang pertama, peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2015, kemudian peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2017, peraturan Menpan RB nomor 24 tahun 2014, peraturan Menpan RB nomor 30 tahun 2014, peraturan Menpan RB nomor 31 tahun 2014. Hakikat pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Hakikat pelayanan publik dapat didefinisikan antara lain pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yaitu untuk menjalankan visi dan misi serta mencari dukungan suara. Pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial, volunteer, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yaitu mencari keuntungan. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun ditarik bayaran. Tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara sebenarnya justru tidak adil, karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang berbeda-beda. Sudah saatnya instansi pemerintahan mengubah paradigma bidang pelayanan, yaitu paradigma monopoli menjadi paradigma kompetisi.
paradigma no public choices menjadi paradigma public choices. Pelayanan publik terdiri dari 4, yaitu pelayanan administrasi yang berupa pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik antara lain adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan yang terakhir, keramahan. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dijalankan untuk membentuk suatu pelayanan yang prima. Yang pertama adalah responsif terhadap pelanggan, antara lain yaitu memahami apa kebutuhan pelanggan, membangun visi misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, memberikan apresiasi kepada pegawai. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama adalah membangun kesadaran pelayanan bagi aparatur. Kemudian membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Kemudian memberikan reward and punishment yang seimbang. Yang terakhir adalah mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Nah, dari kedua hal tersebut tentu sangat berkaitan dengan apa yang telah kami pelajari dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Nilai-nilai manajemen ASN dalam hal ini sangat penting untuk manajemen ASN dan pelayanan publik, tentunya sangat penting untuk keberlangsungan pelayanan publik dan juga keberlangsungan ASN dalam melakukan kinerjanya. Dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus, kami banyak sekali belajar mengenai bagaimana menjadi seorang ASN yang ideal, di mana ASN pada akhirnya adalah mengabdikan diri untuk melayani masyarakat dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara. Dalam pembelajaran sinkronus asinkronus juga sangat relevan dengan keadaan ASN dan juga keadaan pelayanan publik masa kini, yang tentu masih banyak kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang masih bisa ditingkatkan. Dengan pembelajaran ini diharapkan kami sebagai siswa atau sebagai peserta pelajar dapat menjadi ASN yang ideal dan juga dapat menjadi ASN yang bisa melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan penuh disiplinan. Dalam kegiatan sinkronus dan juga asinkronus ini,
kami belajar bagaimana melakukan pengembangan terhadap skill maupun soft skill kami yang nantinya akan menunjang diri kami secara pribadi maupun secara kelompok, dalam hal ini sebagai ASN, dalam melakukan pekerjaan baik pelayanan secara langsung maupun untuk pelayanan secara tidak langsung. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.